Halo teman-teman kabar terkini, balik lagi bareng saya dengan informasi terbaru yang lagi hangat dibahas. Kali ini kita akan ngobrolin keputusan penting dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dari jabatannya. Jadi keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam 2 Juni 2026. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Presiden mengambil langkah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari evaluasi kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Buat kamu yang belum terlalu familiar, Badan Gizi Nasional atau BGN ini adalah lembaga penting yang menangani program prioritas pemerintah, salah satunya program makan bergizi gratis yang menyasar jutaan masyarakat Indonesia. Jadi bisa dibilang lembaga ini punya peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Nah, dalam keputusan tersebut bukan hanya kepala badan yang diganti, Presiden juga mencopot 2 wakil kepala BGN. Tapi di sisi lain, pemerintah juga memberikan apresiasi atas kinerja keras dan dedikasi para pejabat sebelumnya yang sudah ikut membangun fondasi lembaga ini sejak awal berdiri. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Selain itu, juga ditunjuk 2 wakil kepala baru untuk membantu menjalankan tugas ke depan. Pergantian ini tentu diharapkan bisa membawa penyegaran dan peningkatan kinerja, terutama dalam menjalankan program-program strategis pemerintah. Kalau kita lihat lebih dalam, keputusan ini tidak datang begitu saja. Pemerintah memang secara berkala melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menangani program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, BGN memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pemenuhan gizi. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan setelah monitoring selama kurang lebih 1,5 tahun berjalan. Artinya, keputusan ini merupakan bagian dari proses panjang, bukan keputusan mendadak. Pemerintah ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ada juga informasi bahwa alasan pergantian ini berkaitan dengan faktor kedisiplinan dan evaluasi internal. Meski begitu, pemerintah tidak secara rinci membuka semua detail ke publik. Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa ada standar yang harus dipenuhi oleh para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Menariknya, Dadan Hindayana sendiri bukan sosok baru di dunia pemerintahan. Ia merupakan akademisi dan pernah menjabat sebagai kepala BGN sejak awal lembaga ini dibentuk pada tahun 2024. Bahkan sebelumnya, ia juga dipercaya untuk mengawal program gizi nasional yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Jadi, pergantian ini tentu menjadi sorotan publik. Banyak yang melihat ini sebagai langkah tegas pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem, terutama di sektor yang sangat krusial seperti kesehatan dan gizi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga berharap agar pimpinan yang baru bisa langsung bergerak cepat dan membawa perubahan positif, karena program seperti makan bergizi gratis bukan hanya sekedar program biasa, tapi menyangkut masa depan generasi muda Indonesia. Kalau kita tarik garis besar, keputusan Presiden Prabowo ini bisa dilihat sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Tidak ada posisi yang benar-benar aman jika kinerja tidak sesuai harapan, dan ini juga pesan penting bahwa jabatan publik itu adalah amanah, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan fokus pada kepentingan masyarakat luas. Kita tentu akan terus mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya dari Badan Gizi Nasional setelah pergantian ini. Apakah akan ada perubahan signifikan atau justru tantangan baru yang muncul? Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah langkah ini sudah tepat atau kamu punya pendapat lain soal kebijakan ini? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kabar Terkini supaya kamu tidak ketinggalan berita terbaru yang dikemas dengan santai dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.